Hai kawan, yuk kita cari tahu tentang digital afterlife. Bareng saya, Soleh. Pernah kepikiran tidak kalau pikiran kita bisa dipindah ke komputer? Ini namanya digital afterlife atau hidup abadi di dalam dunia cyber. Ilmuwan mencoba memetakan semua miliar sel saraf di otak kita. Semua ingatan dan ponca perasaan kita di-scan jadi data digital yang rumit. Semua data di otak kita harus diubah jadi kode 0 dan 1. Lalu, pikiran kita ditaruh di dalam simulasi dunia yang sangat indah. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar-benar diri kita atau cuma salinan? Bisakah kenyip perasaan sayang dan sedih ikut pindah ke dalam komputer? Komputer kita sekarang masih belum cukup kuat untuk menampung otak manusia. Satu otak manusia butuh ruang simpan yang sangat besar sekali, kawan. Keluarga yang ditinggalkan bisa tetap ngobrol dengan versi digital kita. Ada banyak hukum yang harus diatur tentang tanda tanggal hak orang yang sudah meninggal. Bayangkan kalau pikiran kita dihack oleh orang jahat di internet. Mungkin di masa depan, kematian bukan lagi akhir dari segalanya. Bayangkan kita tinggal di dalam kota yang terbuat dari cahaya. Di dunia digital, kita bisa jadi apa saja yang kita mau. Tapi kawan, butuh listrik yang sangat besar untuk menjalankan simulasi. Siapa yang akan bayar biaya sewa server kalau kita sudah tidak ada? Jangan sampai pikiran kita terhapus karena lupa bayar tagihan. Apakah kita mau memberikan seluruh memori kita ke perusahaan besar? Rahasia paling dalam di hati kita bisa saja dibaca oleh admin sistem. Di komputer, pikiran kita bisa bekerja 1000 kali lebih cepat. 1 detik di dunia nyata bisa terasa seperti setahun di sana. Apakah kita tidak akan merasa bosan kalau hidup selamanya? Hidup tanpa rasa sakit mungkin terdengar enak, tapi terasa aneh. Kita bisa berteman dengan jutaan avatar lain di server yang sama. Apa nanti cuma orang kaya saja yang bisa hidup abadi di komputer? Mungkin nanti kita akan dibantu oleh kecerdasan buatan untuk beradaptasi. Menurut kalian, apakah ini ide yang bagus atau malah menakutkan? Sebenarnya, kita sudah punya jejak digital lewat foto dan video. Itu adalah cara kita hidup selamanya di hati orang tersayang. Mungkin teknologi ini hanya membantu kita untuk tidak jadi dilupakan. Tapi, apakah data bisa menggantikan hangatnya pelukan manusia? Hidup jadi berharga karena kita tahu suatu saat akan berakhir. Mungkin ini adalah langkah berikutnya dalam sejarah manusia. Banyak ahli masih berdebat apakah ini nyata atau hanya khayalan.
Yang paling penting adalah bagaimana kita pakai waktu kita sekarang. Dunia kita terus berubah dengan teknologi yang semakin canggih, kawan. Tapi jangan lupa main di luar juga ya. Dunia nyata itu asik banget. Pokoknya, jangan pernah berhenti buat mimpi dan tanya-tanya terus ya. Kalau kawan-kawan, gimana? Mau tidak kalau pindah ke komputer? Dipikirkan dulu ya, soalnya itu kan seru, tapi juga agak aneh. Teknologi ini masih mimpi, tapi sangat menarik untuk terus kita ikuti. Senang bisa bahas Digital Afterlife sama kalian. Sampai jumpa!